Yang kami hormati Ketua Komisi 11 Ibu Dr. Devika Saifuddin yang belum hadir di salah saya di Komisi 2. Dan kami hormati Ketua Umum DPP KPKBM Bapak Insinyur Haji Lutfi Bin Alam MM beserta jajaran pengurus pusat PKBM yang kami hormati penasihat PKBM Bapak Dr. Suhartono, dan kami hormati Bapak Dirjen Edukasi Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Tartan Takim, dan kami hormati Direktur PNFI Bapak Dr. Maharudin MPD, yang kami hormati juga hadir Ustadz Wakil dan Ustadz Bapak Sarniana, dan juga staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan Kementerian RI Bapak Dr. Aris Wahyudi MSI, Duta PKBM Andika Mahesa, kemudian Guru Besar Bapak Dr. Profesor Yakin MPD, Bapak Profesor Dr. Bapak Jamaris MPD, Bapak Pahala Simanjunta. Ada pahala. Pahala berarti Ibu ya? Belum ketemu aja nih. Coba ntar ketemu. Dinas Pendidikan dari BNI, dari Bapak Erlangga. Semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang terhormat yang saya banggakan, kurang lebih 1.000 kepala PKBM yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kucing ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi nasional PKBM di seluruh Indonesia. Para penggerak dan pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat dan se-Indonesia, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, PKBM bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi merupakan garda terdepan dalam membangun masa depan anak-anak bangsa. Di tengah berbagai tantangan baik faktor ekonomi, geografis maupun sosial, PKBM hadir sebagai jembatan harapan bagi mereka yang belum mendapatkan akses pendidikan yang baik. Saat ini masih ada kurang lebih 4 juta anak yang tidak sekolah di Indonesia. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi adalah realistis yang menuntut perhatian dan aksi nyata dari kita semua. Kita tidak bisa membangun bangsa ini hanya dengan mimpi, tetapi harus dengan langkah konkret untuk memastikan setiap langkah konkret memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saya melihat langsung bagaimana pendidikan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Tantangan terbesar dalam pembangunan desa bukan hanya infrastruktur, tetapi lebih pada kualitas sumber daya manusia. Kenapa? Di sini PKBM berperan strategis, bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi pusat pembelajaran yang bisa mengubah wajah desa. Dengan lebih 10.000 PKBM yang tersebar di seluruh Indonesia,
kita memiliki peluang Pengurus. besar Iya, tapi untuk kan memastikan bahwa setiap anak Davin desa, jauh banget dari setiap pemuda, dan bahkan para orang tua mendapatkan akses pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan pendidikan lokal mereka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berbicara tentang generasi emas 2045. Generasi yang akan membawa Indonesia maju kejayaan 100 tahun kemerdekaan. Namun generasi emas itu tidak akan terwujud jika masih ada jutaan anak yang putus sekolah, jika masih banyak pemuda desa yang tidak memiliki keterampilan, jika pendidikan menjadi mahal, jika pendidikan masih menjadi barang mahal bagi sebagian masyarakat kita. PKBM harus menjadi motor penggerak bagi pendidikan di desa. Program pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal, hingga pembinaan kewirausahaan di desa harus terus diperkuat. Dengan sinergi antara PKBM dan program pembangunan desa, kita bisa menciptakan lebih banyak wirausaha muda, tenaga kerja terampil sebagai generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Saya ingin juga mendorong agar PKBM semakin aktif dalam membangun jejaring dengan berbagai pihak, termasuk pendidikan, pemerintah desa, dunia usaha, serta perguruan tinggi. Kita tidak bisa bergerak sendiri, tetapi harus bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang kuat di setiap pedesaan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk menjadikan Rakornas ini sebagai titik awal sebuah gerakan besar, gerak cepat tuntaskan anak tidak sekolah, dari desa membangun bangsa. Mari kita satukan langkah untuk memastikan setiap anak Indonesia di desa maupun kota mendapatkan hak pendidikan yang layak, karena hanya dengan pendidikan yang merata dan berkualitas kita bisa mewujudkan desa maju, Indonesia unggul. Saya juga sangat mengapresiasi inisiatif Rakornas ini yang tidak hanya menyatukan visi dan misi PKBM, tetapi juga menghadirkan advokasi, sosialisasi kebijakan, serta penguatan jaringan. Apresiasi khusus saya sampaikan kepada para ibu asuh, tokoh peduli pendidikan, dan duta PKBM yang tokoh pendidikan dan duta PKBM yang telah mendedikasikan diri dalam perjuangan selama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tutup dengan pantun, pergi ke desa mencari selada, singgah sebentar di rumah lama. PKBM penggerak pendidikan di desa. Dari desa kita bangun Indonesia. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini mendapat kehormatan bisa hadir di tengah Bapak Ibu. Di seluruh Indonesia ini tidak kurang ada 75.265 desa. Jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih 283 juta, ada 73% atau 202 juta jiwa berKTP Jakarta. Dari jumlah itu, di desa kita kelompokkan 5. Ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, bahkan masih ada desa sangat tertinggal. Tidak kurang dari 3.000 lebih desa yang belum mendapatkan aliran listrik, bahkan lebih dari 22.000 desa belum mendapatkan akses internet. Permasalahan mendasar dari desa secara umum ada juga. Yang pertama adalah masalah sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya. Masalah kedua adalah infrastruktur yang belum memadai semua. Dan yang ketiga adalah masalah pembiayaan atau permodalan yang belum
mencukupi kebutuhan masyarakat desa. Inilah masalah besar kita di desa. Untuk itu kita perlu bekerja sama membangun desa. Semua pemerintah, lembaga, korporasi, perusahaan, ormas, yayasan, lembaga, berbagai komunitas, para pejabat, para tokoh, media, semua kita libatkan dalam membangun desa, peduli desa. Semua sekarang harus pulang ke kampung masing-masing, melihat apa masalah yang terjadi di desa kita masing-masing, apa potensi yang ada di desa kita masing-masing. Kemudian kita punya tugas dan tanggung jawab untuk membangun desa, mencarikan akses informasi, jaringan, ikut memperkenalkan, memasarkan produk-produk desa, apakah pisang, buah jeruk, buah apel, melon, nanas dan sebagainya. Apakah potensi budidaya ikan mas, ikan nila, ikan mujair, ikan gabus dan lain sebagainya. Gabus. Ikan pauji. Hasil-hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Jadi semua potensi desa harus kita ketahui bersama, setidaknya di desa kita masing-masing. Jangan kita hanya numpang lahir desa, kemudian pindah ke kota, belajar, bekerja, tinggal selama ini di kota, kemudian ketika sudah mau mati, sakit-sakitan, baru ingat bikin wasiat, nanti kalau bapak meninggal, ibu meninggal, tolong dikubur di kampung. Bapak ibu mau dikubur di samping kakek kamu. Ya, jangan begitu. Jadi jangan di desa cuma tempat lahir dan tempat meninggal. Tugas kita bersama kembali ke desa, bangun desa, urus desa. Kalau desa maju, insya Allah Indonesia maju. Pasti maju. Cita Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto yang ke-6 adalah membangun desa, membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi desa ini ada dalam asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk turut serta membangun desa. Tadi yang pertama saya sampaikan, masalah desa adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pendidikan. Itulah sebabnya kenapa saya hadir hari ini. Saya sangat berkepentingan, kita semua berkepentingan membangun desa. Salah satunya melalui aspek pendidikan. Niat baik, kepedulian. Hadirnya Bapak Ibu di desa-desa, di kota, ikut peduli dalam pendidikan adalah satu budi baik yang sangat luar biasa. Saya sangat senang, bangga dan apresiasi ada sekelompok masyarakat di lingkungan masing-masing peduli pada sesamanya yang belum mendapatkan akses pendidikan, yang mungkin belum bisa membaca, belum mendapatkan ijazah dan sebagainya. Hadirnya Bapak Ibu sungguh luar biasa, punya kontribusi besar terhadap pendidikan, terhadap pembangunan bangsa dan negara. Saya kira demikian dari saya. Tadi saya ingin berlama-lama, tapi karena ada acara lagi sudah ditunggu di Jakarta Pusat, jadi saya harus pamit. Terima kasih. Sekali lagi sukses, selamat melaksanakan Rakornas PKBM. Saya pastikan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah sangat mendukung, mengapresiasi dan ingin bekerja sama secara langsung dan konkret dengan PKBM untuk membantu masyarakat desa.
setiap desa itu memiliki bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Besarnya kurang lebih setiap desa bisa sekitar antara 700 sampai 1,5 miliar per desa per tahun. Tahun 2025 besar bantuannya totalnya untuk 75.265 desa sebesar 71 triliun. Dari dana tersebut dipergunakan minimal 20% untuk ketahanan buktinya pangan, banyak orang minta-minta di kota, untuk infrastruktur, ada pinggir-pinggir untuk buat penanganan bencana, termasuk juga bisa untuk bantuan insentif itu yang pengajar, harus diberantas. pusat kegiatan belajar masyarakat, untuk penanganan anak tidak sekolah, Orang-orang yang seperti itu dan sosialisasikan kembali ke sekolah. cuma di kota aja kurang. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini di desa masing-masing langsung temui kepala desa Bagaimana dan perangkat desa, sampaikan salam dari saya dan dikoordinasikan agar setiap tahun FKDM bisa mendapatkan bantuan insentif dana desa. Silakan disuntikan karena memang dimungkinkan dana desa untuk kepentingan masyarakat. asal usul dari kementerian yang sudah memberikan itu ke seluruh. Saya kira itu saja dari saya. Demikian saya ucapkan isi tempat. Yang ada di desa, Pak. Yang di kota enggak. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan rapat koordinasi PKBM di seluruh Indonesia saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal sudah ada